Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak sekalian yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, seperti biasa, mari kita buka dulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Setelah kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan Anda sekalian bisa dapat lebih cepat menerima atau menangkap pembelajaran ini. Baik, pembelajaran kita yang pertama untuk di semester genap ini adalah barisan dan deret bilangan. Nah, untuk pengertiannya, sebenarnya barisan dan deret bilangan ini sudah kita pelajari di semester 1 atau semester ganjil kemarin. Jadi sifatnya sekarang hanya mengulang lah. Adapun pengertian barisan bilangan, kita lihat satu-satu pengertiannya dulu. Memang sengaja sini tidak Bapak catat karena mengingat waktu. Ya, sebaiknya Anda catat di catatannya masing-masing. Khawatir kalau nanti lupa untuk mengingatnya. Barisan bilangan itu adalah, kalau didefinisikan secara sederhananya, adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur menurut pola atau aturan tertentu. Ya, itu barisan bilangan. Sekali lagi, barisan bilangan itu adalah susunan dari bilangan-bilangan yang diatur menurut pola tertentu atau aturan-aturan tertentu, hingga dia tersusun dengan rapi. Itu barisan bilangan. Sedangkan deret bilangan adalah jumlah dari suku-suku pada barisan bilangan. Jadi dengan kata lain, deret bilangan itu adalah apabila suku-suku tersebut sudah disusun dengan rapi menurut pola tertentu, kemudian dijumlahkan dia masing-masing sukunya itu, nah itulah menjadi deret bilangan. Jadi boleh juga dikatakan deret bilangan itu adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Nah itulah deret bilangan. Kemudian sebagai contoh, nah ini contoh barisan bilangan. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai N. Ini nanti ada rumusnya. Rumus suku ke N namanya. Ini UN. Sama dengan N. Kemudian 2, 4, 6, 8, 10. Kan ini pola, ada aturan atau pola tertentu yang mengaturnya setiap sukunya ini. Koma titik, koma 2N. Itu suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N. Misalnya 1, 3, 5, 7, 9, 2N kurang 1. Berarti rumus UN-nya adalah 2N kurang 1. UN itu adalah suku ke N. 2, 4, 8, 16, 32, berarti 2 pangkat N. Nanti rumus UN-nya 2 pangkat N. Ini semua nanti akan kita pelajari. Dari mana datangnya rumus ini, nanti akan kita pelajari. Ya. Sementara kita kenalkan dulu yang contoh-contoh barisan bilangan itu seperti inilah contohnya. Banyak lagi yang lain ya. Penting ada polanya atau aturan tertentunya. Ini polanya tambahkan 1, tambahkan 1, tambahkan 1, tambahkan 1. Ah gitu ya. Ini polanya tambahkan 2, tambahkan 2, tambahkan 2, tambahkan 2 untuk suku berikutnya. Kalau yang ini juga. Nah, dari 1 tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 terus sukunya. Ini juga begitu. Kalau yang ini 2, 4, 8, 16 ini berarti kalikan 2 jadi 8, kalikan 2 jadi 16, kalikan 2 32 dan seterusnya.
Nah, itulah aturannya, itu namanya, ada aturannya. Kalau tidak beraturan, itu bukan barisan bilangan namanya, ya. Karena barisan bilangan itu ada pola atau aturan tertentu yang mengatur setiap suku-sukunya. Itulah barisan bilangan. Kemudian contoh deret bilangan. Nah, tadi sudah Pak katakan bahwa deret bilangan itu apabila suku-sukunya dijumlahkan. Nah, dengan jumlah. Barisan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kita jumlahkan. Nah, menjadi deret jadinya. Itulah deret bilangan. Jadi tambah titik tambah n. Jadinya rumus jumlahnya Sn jadinya. Kalau tadi rumus suku ke n-nya adalah UN, rumus jumlahnya adalah Sn. Nanti rumusnya adalah ini. Ini nanti kita pelajari dari mana datangnya. Ini sebagai contoh deret saja dulu. Seperti barisan yang 2, 4, 6, 8, 10 ini tadi, jadikan deret seperti ini ya. Nah, 1, 3, 5, 7, 9 jadikan deret seperti ini. 2, 4, 8, 16, 32 ini jadi deret. Jadi deret itu adalah jumlah dari suku-suku pada bilangan. Nah, itulah. Ini rumus ini nanti kita pelajari. Oke? Nah, itulah pengertian barisan bilangan dan deret bilangan beserta beberapa contoh. Banyak lagi bentuk-bentuk yang lain ya. Pokoknya kalau bilangan-bilangan itu disusun menurut aturan atau pola tertentu, itu namanya barisan bilangan. Kemudian apabila barisan-barisan bilangan itu dijumlahkan, maka ia disebut dengan deret bilangan. Oke? Ya. Kemudian berikutnya baru kita masuk ke sini. Nah, baru kita masuk ke ini. Rumus umum barisan dan deret bilangan. Barisan bilangan itu atau deret bilangan itu ada dua. Yang pertama barisan, ini bukan basrisan ya, tapi barisan. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Yang kedua barisan geometri. Nah, ya. Deretnya juga begitu. Deret aritmatika, deret geometri. Yang kita pelajari hanya dua ini. Ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika, ya, kalau kita ambil pengertiannya adalah satu barisan bilangan. Nah, ini dicatat ya. Apabila selisih antara suku yang berdekatan selalu sama. Selisih suku yang berdekatan selalu sama. Atau beda antara suku yang berdekatan sama. Itu barisan aritmatika. Ya. Pengertiannya. Kemudian kalau barisan geometri, kalau barisan geometri adalah hasil bagi antara suku yang berdekatan sama. Nah, ya. Hasil bagi antara suku yang berdekatan sama. Jadi kalau barisan aritmatika tadi adalah apa? Selisih antara suku yang berdekatan sama. Kalau barisan geometri adalah hasil bagi antara suku yang berdekatan sama. Nah, gitu ya. Itu pengertiannya. Kemudian rumus umum daripada barisan aritmatika itu seperti ini. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1B. UN itu adalah suku ke N. A itu adalah suku pertama, B adalah beda, N adalah banyak suku. Kemudian barisan geometri, UN, rumusnya ini adalah A kali R pangkat N kurang 1. UN adalah suku ke N,
A adalah suku pertama, R adalah rasio. Nah, rasio itu, kalau tadi barisan aritmatika tadi itu beda itu adalah selisih dua suku yang berdekatan. Suku atas dikurang suku bawah. Ya. Misalnya suku 3 dikurang suku 2. Atau suku 4 dikurang suku 3. Dan seterusnya. Nah, kalau pada barisan geometri ini rasio itu adalah hasil bagi. U2 dibagi U1. Atau U3 dibagi U2. Atau U4 dibagi U3. Nah, dan seterusnya. Ya. Dan N itu adalah banyak suku. Kemudian untuk deret aritmatika, ini jumlah. Nah, ini rumusnya. Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Sn itu adalah jumlah N suku. Jumlahnya berapa? Semuanya, suku-sukunya. N itu banyak suku. A adalah suku pertama dan UN adalah suku ke N. Sedangkan untuk deret geometri, ini rumusnya ada 2. Ya. Yang pertama Sn sama dengan A kali dalam kurung R pangkat N kurang 1 kurung tutup per R kurang 1. Yang kedua rumusnya ini terbalik. Ya. Kalau ini R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kalau yang ini 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, kapan kita pakai yang pertama ini dan kapan kita pakai yang kedua ini? Yang pertama ini kita pakai apabila R-nya itu lebih dari 1. Nah, ya, ingat ya. Ini apabila R-nya lebih dari 1. Yang kedua ini dipakai apabila R-nya kurang dari 1. Nah, itu yang ini dipakai. Oke ya. Nah, ini keterangannya. Sn sama dengan jumlah N suku, N sama dengan banyak suku, A adalah suku pertama, dan R sama dengan rasio. Oke. Nah, itulah rumus-rumus barisan dan deret. Baik barisan deret aritmatika maupun barisan deret geometri. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Nah, tentukan rumus suku ke N atau N dan jumlah N suku Sn. Nah, ini nggak usah nih. Ini kita hapus saja. Nggak usah kita nyatakan dalam bentuk sigma, nggak usah. Nah, itu saja. Tentukan rumus suku ke N atau N dan jumlah N suku. Nah, ini contohnya. A 2, 5, 8, 11, 14. B 5, 9, 13, 17, 21. C 3, 6, 12, 24, 48. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ini penyelesaian. Kita pertama sebelum kita menyelesaikan kita periksa dulu barisan bilangan itu apakah dia barisan aritmatika atau barisan geometri. Nah, ya karena rumusnya berbeda. Kita lihat ini. Itu yang A. 2, 5, 8, 11, 14. Ini kita lihat polanya atau susunannya ditambahkan 3. 2 tambah 3, 5. Tambah 3, 8. Tambah 3, 11. Tambah 3, 14. Artinya ini selisih antara suku yang berdekatan sama. Nah, ya, maka barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika berarti kita pakai rumus UN sama dengan ini. A tambah N kurang 1B. Ya. Nah, sekarang A-nya berapa? A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 2. Masukkan 2. Kali N kurang 1. N kurang 1 tetap. Nah, kemudian 3 ini dari mana? Beda. Ya. Beda antara suku yang berdekatan. Beda itu adalah suku atas kurang suku bawah. Misalnya 5 kurang 2. Atau 8 kurang 5.
atau 11 kurang 8 atau 14 kurang 11. Jadi atas kurang bawah, itulah beda. B lambangnya atau notasinya. Bedanya 3 ya. 5 kurang 2 3. Jadi A-nya 2, B-nya 3. Kita masukkan sini, A-nya ganti dengan 2. Kemudian kali N kurang 1 kali B-nya 3. Nah, kemudian 2 tulis bawahnya lanjutan. Berarti ini 3 ini kita kalikan ke dalam kurung. 3 kali N 3N, 3 kali min 1 min 3. Ya. Kita atur 3N ini kita tuliskan di depan. 2 dikurang 3 adalah min 1. Nah, jadi inilah rumus UN-nya. Jadi UN untuk jawaban yang A adalah 3N kurang 1. Oke, ya. Kemudian SN tadi apa? Adalah deret. Rumus jumlah N suku ya. Jumlah N suku rumusnya adalah tadi N per 2 kali A tambah UN. Ya, kita masukkan saja N per 2 ini. A-nya tetap 2. UN-nya adalah yang barusan kita peroleh tadi. 3N kurang 1. Ini. Klikkan ke dalam. N per 2 nunggu di luar. 2 dikurang 1, 1. Ya kan? 3N. Berarti 3N tambah 1. Nah, maka N per 2 kali 3N tambah 1. Nah, kalau buat dalam bentuk sigmanya seperti ini. Ya, kalau mau dibuat ya, kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu rumus UN-nya adalah 3N kurang 1 dan rumus SN-nya adalah N per 2 kali 3N tambah 1. Oke. Berarti ya. Kemudian yang B. Yang B 5, 9, 13, 17, 21. Kita lihat nih gimana aturannya. Selisihnya 9, 5, 4. 13, 9, 4 juga. 17, 13, 4 juga. 21, 17, 4 juga. Berarti suku pertamanya A-nya 5. Bedanya juga 4. Ya, 9 kurang 5. 13 kurang 9. 17 kurang 3. 21 kurang 17. Bedanya 4. B. Jadi masukkan kembali seperti tadi. A UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Nah, gantilah A-nya dengan 5. N kurang 1 kali B-nya 4. Kalikan ke dalam 4-nya berarti 4N kurang min 4. Ya. Berarti 5 dikurang 4, 1. Berarti 4N tambah 1. Gampang kan? Inilah rumus UN-nya. Kemudian SN-nya. Nah ini. SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Jadi N per 2 kali A-nya 5. UN-nya tadi barusan kita peroleh. 4N tambah 1. Jadi ini jadi 4N, 5 tambah 1, 6. Jadi 4N tambah 6 dalam kurungnya. Oke. Kalau dibuat dalam bentuk sigma seperti ini. Oke. Nah, inilah penyelesaian yang A. Nah, kemudian ini yang penyelesaian A dan B. Iya. Contoh soal yang tadi itu ini ya. Kemudian yang C ini. Nah, yang C-nya ini. 3, 6, 12, 24, 48. Nah, ini kita lihat polanya. 6 kurang 3, 3. Tapi 12 kurang 6, 6. Jadi beda dia. Berbeda antara selisih suku berdekatan ini sama suku berdekatan ini. Yang kedua nih. Berarti ini ada pola lain. Kita lihat polanya. 3 dikali 2, 6. Kali 2, 12. Kali 2, 24. Kali 2, 48. Berarti ini adalah deret barisan geometri. Barisan geometri maka R-nya adalah suku atas dibagi suku bawah. Perbandingan ya. Perbandingan. 6 dibagi 3. Atau 12 dibagi 6. Atau 24 bagi 12. Atau 48 bagi 24. Nah itulah dapatnya 2 nih. Suku pertamanya 3. Sedangkan UN tadi untuk geometri barisannya ini rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, kita masukkan A-nya ganti dengan 3 nih, 3. Kemudian R-nya 2, 2 pangkat N kurang 1. Jangan lupa menulisnya pangkatnya di atas ya. Yang sejajar sama 2, jadi agak ke atas sedikit. Maka 3 kali 2 pangkat N kurang 1. Jadi 3-nya tetap. Jadi N nih, N kurang 1 itu berarti 2 pangkat N.
dibagi dengan 2. Karena min 1 itu adalah 2 pangkat min 1. Nah, berarti dibagi dengan 2. Nah, maka beginilah dia jadinya. 3/2, ini 3 dibagi 2, jadi 3/2, 2 pangkat n. Itu UN-nya. Sedangkan SN tadi adalah karena R-nya lebih dari 2, berarti kita pakai rumus yang pertama, yaitu A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. SN-nya. Jadi masukkan 3. Nah, ini R-nya tadi 2 pangkat N kurang 1 per 2 kurang 1. Berarti sebenarnya 3 kali dalam kurung 2 pangkat N kurang 1. Inilah rumus SN-nya. Kalau dinyatakan bentuk sigma seperti ini. Tapi ini boleh dinyatakan, boleh tidak, ya. Oke, tidak wajib. Nah, demikian penjelasan contoh A, B, dan C. Nah, berikutnya ini ada soal. Nah, Anda kerjakanlah soal latihan ini. Tentukan rumus UN SN dan nyatakan dalam bentuk sigma. Barisan bilangan di bawah ini. Ya. A 4, 6, 8, 10, B 0, 3, 6, 9, C 2, min 6, 18, min 54. Nah, carilah polanya dulu. Apakah dia selisihnya yang kita cari atau perbandingannya, ya. Nah, boleh ini mana yang barisan aritmatika, mana yang barisan geometri untuk menentukan masing-masing UN dan SN-nya. Nah, demikian penjelasan ini. Mudah-mudahan Anda cepat mengerti. Bagi yang belum, bisa kembali diputar video pembelajaran ini, ya. Nah, jangan lupa soal-soal latihan ini dikerjakan dan dikumpul sampai batas waktu yang sudah Bapak tentukan. Ya, jangan sampai terlambat. Oke. Demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Anda bisa cepat lebih mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.